Ini apa? Speedometer. Speedometer. Fungsinya? Ngitung kecepatan. Bukan ngitung. Kalau ngitung mah mikir kita. Ngisi bensin gimana? I don't know. Capek. Capek. Jangan berhenti di tengah jalan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di The Sinatria. Dan kali ini kita bakal sharing sedikit vlog tipis-tipis soal motoran. Berhubung juga masih dalam suasana baru aja ada pegelaran Gias ya. Dan dari tahun lalu sebenarnya Diego udah minta banget gitu. Kita diajarin naik motor. Dan beberapa teman-teman subscriber juga nanyain, Bang anaknya nggak ada yang diajak terabas atau diajak main motor gitu ya. Kebetulan nih mereka kan sebenarnya cita-citanya jadi pemain bola masih deh. Tapi ternyata ada keinginan juga untuk belajar motor. Beda, Leo sama Diego beda. Kalau Leo pengennya diajarin mobil, kalau Diego motor. Kenapa motor? Juga mau. Mobil juga mau? Tapi belum boleh kan? Oh iya, belum boleh. Motor juga sebenarnya belum boleh. Ya udah nggak usah kalau gitu. Ya udah. Kenapa pengen motor? I don't know, mau aja. Mau aja. Apa yang bikin penasaran dari motor? Looks fun. Looks fun. Oke. Seru ya kalau ngeliat apa motoran seru ya? Iya. Jago nggak bapaknya? I don't know. Nggak yakin. Nggak yakin. Boleh diadu deh. Boleh. Sama yang nggak jago. Oh. Iya. Kalau sama yang jago mah kalah. Apa yang Diego tahu soal motor roda 2? Apa yang kamu tahu? Rodanya 2. Bisa direm, bisa digas. Bisa digas. Orang juga bisa digas kalau mau. Oke, kalau ini di samping kita ada Vespa. Kalau Vespa itu masuk kategori motor apa? Nggak tahu. Tapi pernah nggak naik motor? Pernah. Pernah. Nah, dikuncing bapak. Waktu kecil. Pakai Ninja. Iya, yang warna hijau. Iya. Tuh. Dulu waktu Diego kecil tuh berarti umur berapa tuh? 2-3 tahunan ya? Iya. Sampai umur 4 kalau nggak salah. 4, 5, 6. Hah? 5-6 tahun? Masih? Enggak dong. masih, Pak. Masih ya? Di sini? Iya, di sini Oh, masih di sini ada. pakai KLX. Pakai yang ninja yang hijau. KLX yang 250. Ada fotonya tuh, yang kayak motor trail yang Oh, iya. mama beliin. Ninjanya Kalau belum Ninja, bisa- Ninja di bukan Ninja diambil sama Om Daniel dipakai. Oh, oke. Iya. Jadi udah nggak sabar naik motor lagi. Bonceng aja ya. Kan belajar. Pengen banget. Iya, Atau pengen aja. keren banget. Ya udah nih pakai dulu helmnya. Aduh, gede amat. Ah, gede. Itu kan busanya belum dipasang. Busanya belum dipasang. Ini ada busanya lagi, dalamnya ada busanya. Buat apa namanya? Kemarin habis dipakai, jadi baru dicuci. Nah, kita akan ngajakin Diego untuk belajar motor pakai Vespa Matic Justin Bieber, edisi khusus ini. Sebelum kita belajar, pengenalan dulu sama motornya. Kita tes dulu. Uji pengetahuan Diego tentang motor. Kamu udah riset belum? Enggak. Enggak? Gimana sih? Riset dulu dong. Ini namanya apa? Spion. Spion ada 2. fungsinya buat apa? Ngelihat belakang. Lihat belakang. Lihat ada kendaraan yang datang atau enggak. Ya, ngelihat situasi di belakang ada kendaraan di mana posisinya. Ini apa? Speedometer. Speedometer. Fungsinya Ngitung kecepatan. buat bukan ngitung. Kalau ngitung mah mikir kita buat ngecek kecepatan kita berapa. betul. Terus ada display waktu tuh, ada jamnya. Ini ada ABS sistem ya, ini ada tanda kondisi mesin, suhunya. Terus ada bensin juga, fuel tanknya bisa ketahuan dari sini isi bensinnya berapa. Terus nanti ada indikator juga buat lampu sen. Nah, coba lampu sen yang mana? Coba geser-geser. Coba lihat yang berubah apa? Itu lampu sen bukan? Nah, ini. Iya. Lampu sen kanan kiri, matiin ya, dipencet. Klakson. Terus itu ada mode, terus ada engine off. Ini engine off. Jadi kalau ke kiri itu off, kalau ke kanan itu On. on. Fungsinya apa? Kalau off dia nggak bisa di starter. Oke.
Kalau on dia bisa di starter langsung. Ini tombol untuk starter. Nanti kita belajar starter juga. Cara ngisi bensin gimana? Ini dibuka. Pak, caranya gimana buka? I don't know. Di sini ada ini buat bensin, tinggal diputer. Ini kompartemen buat nyimpen barang atau helm. Kalau lagi parkir atau lagi mau perjalanan taruh barang di situ. Oke, udah cukup jelas? Jelas. Oke, kita balik lagi ke depan. Nih, jadi ini adalah kemudinya. Oke, jadi kalau kita naik motor, yang menggerakkan motor itu adalah mesin. Biasanya di bagian roda belakang, penggeraknya. Yeah. Tuas penggeraknya ada di situ. Yang mengarahkan arah jalannya motor adalah ini. Ini kemudinya. Di kemudi ini kalau motor matic, handle-nya ini namanya handle. Ada 2 tuas handle, ya. Kalau di kopling, kamu udah tahu kan? Waktu itu sempat kalau kopling berarti Ada 3. sebelah kiri. Kok 3? Cuma 2 deh. Kalau 3 itu recluse, beda lagi tuh. Jadi di sebelah kiri biasanya kalau kopling adalah tuas koplingnya, sebelah kanan adalah rem Belakang. depan. Ya, rem belakangnya ada di kaki kalau di motor manual. Oke. Tapi kalau di motor matic, rem depannya tetap di kanan, rem belakangnya ada di kiri. Ini gas, sudah tahu lah ya. Yes. Udah siap? Udah. Apalagi yang kamu pengen tahu? Oke, ini helmnya dipakai dulu. Aku sendiri. Apa? Sendiri. Sendirilah. Jadi safety first, guys. Tetap walaupun masih belajar dan cuma di dalam komplek, tapi tetap harus pakai helm. Sini, dipakein. Tetap harus pakai helm. Dan yang kedua, sebisa mungkin pakai sepatu. Karena main helm kalau pakai sendal, main helm. Kalau main motor, naik motor pakai sendal itu berisiko untuk keselamatan kita sendiri ya. Oke, coba turunin motornya, bisa nggak? Gimana caranya nurunin motor? Ini posisinya agak turun ke bawah. Ini pakai standar 2. Gini caranya. Papa tunjukin, nanti kamu yang ngelakuin ya. Oke. Ini bracket belakang dipegang, standarnya diinjak. Ini. Ya, biar kita jempolnya nggak kejepit. Banyak kejadian nih suka kejepit standar motor, guys. Salah satunya adalah juga karena nggak pakai sepatu. Ini diinjak, terus tangan kirinya standby untuk pegang rem belakang. Oke, jadi jangan direm pas mau dorong, tapi diremnya setelah tuas standarnya udah terlepas. Baru direm, supaya apa? Ngebantu biar motornya nggak tergelincir ke belakang. Coba, kita tes dulu dari yang paling simple. Bisa nggak? Ini diinjak. Itu diinjak, yes. Terus ditarik ke depan. Nah, tumpuan kaki kirinya agak jauh ya. Dorong. Yang kuat aja. Jangan direm dulu. Belum direm kan? Enggak, Belum. belum. Oke. Kayak gini. Badannya lebih. Tarik. Bisa. Sambil tangan kirinya juga dorong stangnya ke depan. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Ternyata sulit, guys. Oke. Coba lagi. Sekarang tangannya di sini, coba. Lebih gampang nggak? Dorong ke depan. Gitu. Oke. Oke. Nah. Naiknya dari depan aja, muter gitu, nggak usah. Dari depan aja, kakinya muter. Gimana? Gitu. Oh. Nah, gitu. Nyampe kan? Oke, mundur pelan-pelan sambil direm. Lurusin dulu stangnya. Sambil direm, mundur pelan-pelan. Belok kiri sedikit. Ya. Terus. Nah, sebelum kita ajarin Diego untuk starter motor, udah pasti bisa lah ya, gampang kalau starter motor. Gampang, ini belajar dulu. Jadi, salah satu yang penting ketika berkendara itu bukan seberapa cepat kita melaju, tapi bagaimana kita mengendalikan motor, termasuk juga pengereman. Nah,
kita harus belajar dulu soal posisi tangan kita di tuas rem. Jadi karena ini ada depan belakang, biasanya 60-70% pengereman itu di jalan raya pakai rem depan, sisanya baru rem belakang. Ya, cuma karena roda Vespa ini cukup kecil, jadi kalau untuk kecepatan tinggi memang harus dibalance, nggak bisa semuanya pakai rem depan. Tapi itu nantilah, kan belum mau kenceng-kenceng kan, belum ke jalan raya juga. Jadi lebih ke posisi jari. Nah, minimal ada 2 jari. Tapi nanti Diego akan nemuin sendiri ketika udah mulai makin biasa gitu ya, udah makin sering, akan nemuin nyamannya seberapa, kekuatannya seberapa. Karena kan kekuatan orang beda-beda kan, kenyamanannya juga beda-beda. Tapi secara teori minimal 2 jari itu selalu deket di sini. Iya, posisi gripnya gitu, ini tangannya begini. Ya, ya. Jadi nggak usah kaku, sini Papa contohin. Kayak gini aja. Jadi cuma nempel. Supaya apa? Supaya reaction time-nya bagus. Jadi kalau kita dari bawah mau ngerem, ya kan. Jadi selalu di sini nih, gitu. Terus posisi kita ngegas juga bukan 100% lurus begitu, tapi agak ke samping keluar. Yes, gitu. Jadi kita muter gasnya itu bukan gini ke bawah, tapi ke samping supaya gerakannya lebih banyak. Ya, nanti pelan-pelan pasti ketemu. Tapi selalu diingat. Dan posisinya nggak boleh begini, tapi lebih kebuka. Siapa yang begini? Banyak yang nyetir begitu. Ada lagi yang nyetir begini sektenya nih, bingung nih gimana nyetirnya. Tapi jangan dicoba, ya bahaya. Jadi lebih gini ini, muternya gitu. Bukan gini jadinya, jadi gini. Oke, sekarang belajar starter motor. Gimana caranya? Nggak tahu. Kalau di motor matic biasanya pencet rem sambil di starter, ya. Gak bisa langsung kan? Pelan-pelan. Yang barusan dilakukan itu salah satu contoh yang berbahaya. Jadi kalau kita mau start gas, apalagi belum terbiasa, nggak boleh langsung buka gas gede, pelan-pelan. Diurut. Rasa bedanya sama? Ya. Tapi diurut, walaupun motor matic tetap. Nah, Gitu. iya. Diurut pelan-pelan sampai dirasa balance-nya dapet, baru semakin ditambah. Ya, rasakan? Nanti kakinya di sini kan? Kakinya naik. Ketika udah mulai jalan, kakinya naik. Tapi sebelum jalan, kakinya ngebalance. Oke, kakinya memang di bawah buat jaga balance, pelan-pelan naik. Nanti ketemu sendiri. Oke. Kita jagain dari belakang. Pelan-pelan, mulai jalan. Tahan, rem dulu. Capek papanya lari. Kita sambil jalan ke depan. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau terjadi sesuatu, misalnya nggak bisa kontrol segala macam, gas harus ditutup. Oke. Kebanyakan panik, gasnya malah makin dibuka. Jadi selalu ingat gas tutup, rem. Gas tutup, rem. Gitu. Remnya Dan rem depan kan paling? remnya ya dua-duanya nggak apa-apa. Ya. Udah. Oke. Lagi? Udah siap? Let's go. Dibonceng anaknya. Nah, nggak boleh begitu. Harus pelan-pelan. Harus sabar. Ya. Oke. Oke. Lanjut, tambah kecepatannya. Kalau mau apa? Belok gitu dipelan-pelanin. Iya. Tutup gas aja, nggak perlu ngerem juga cukup biar momentumnya tetap dalam.
Capek. Capek. Capek karena tegang badannya. Nggak rileks. Coba dibikin rileks aja. Nah, nutup gasnya juga kalau bisa jangan langsung kagetan. Nutup gasnya juga pelan-pelan. Kenapa? Honk. Udah bisa. Wede, udah smooth berhentinya. Kalau matiin engine off di mana? Iya. Oke. Yeah. Udah. Udah. Segitu doang. Ya, mau gimana lagi? Hah? Mau kemana lagi? Keluar komplek. Mau keluar komplek, berani? Enggak. Berani nggak? Berani. 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 Mau coba? Mau. Sekali. Ayo. Keluar komplek. Ayo. Ini mundur dulu berarti. Oke, kata Diego dia mau coba keluar komplek. Kita tes di jalan raya. Bukan jalan raya sih, jalan komplek, cuma di luar komplek klaster. Pelan-pelan. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, pertahanin momentum supaya motor nggak goyang-goyang itu juga penting. Oke. Karena kalau goyang ada risiko. Selain risiko sama kamu sendiri dan motornya, risiko juga buat pengendara lain. Karena yang bahaya kalau kita bikin gerakan tiba-tiba. Oke. Dia tiba-tiba ngerem gitu. Bikin orang kaget juga kan. Jadi kalau bisa selalu di line-nya kita, di garisnya kita, kalau mau berubah arah harus kasih sign dulu atau minimal lihat kanan kirinya Oke, possible nggak untuk berubah arah. sen. Apa? Mau belok sen gitu. Iya, kalau mau belok sen. Tapi selain sen ya harus ngecek juga, Iya. bukan cuma sen. Sen cuma satu indikator tanda dari kita sebagai pengendara buat pengendara lain. Tapi kita juga harus kontrol di sekitar kita ada apa, ada kendaraan kah di kiri kita atau di kanan kita. Dia lagi cepat mau ngelewatin kita atau gimana. Atau terlalu inget scanning bola. Apa? Scanning bola. Iya mirip-mirip kayak scanning bola, cuma kalau scanning bola kan lebih luas. Iya. Ini sama tapi sebenarnya kan sudut pandang mata kita segini nih, Dek. Iya. Ya kan, kalau gini udah keluar nih. Oke. Jadi sebenarnya kamu udah punya visi segini nih, Iya. vision kamu nih. Jadi nengok dikit aja kan udah gesernya udah ke sana tuh. Iya. Nah sisanya yang di belakang yang nggak kelihatan kamu lihat lewat spion. Oke. Turun dulu. Ya. Aduh, mantap. Oke, sekarang belajar turun. Ntar dulu, naik. Oke, coba turun dari motor, terus standarin motornya. Nah, ada standar samping. Ini pakai yang mana? Samping aja dulu. Ini. Yes.
Oke, itu cara pertama. Cara kedua, standar ganda, standar tengah. Diinjak yang belakang. Ke belakang. Iya, injak sampai bawah. Udah? Udah. Udah belum? Udah belum ini? Udah itu. Oh. Ininya sambil dinaikin, dipegang kayak ya kebalikan kamu nurunin tadi. Jangan terlalu miring ke sana, nanti kamu nggak kuat nahan. Injak. Oke, tarik motornya ke atas, ke belakang dari tangan kiri sama kanan. Iya. Satu, Papa bantuin. Injak dulu sampai bawah. Tuh, dua, tiga, gitu. Jadi bawah standar itu sekalian jadi tuasnya. Mending yang mana ini apa ini? Tergantung. Kalau ruangannya sempit, terbatas, harus standar tengah. Tapi kalau ruangannya lebar, bisa dimiringin pakai standar samping. Oke. Oke. Oke aja dia. Thank you, Papa. Sama-sama. Udah? Nggak mau coba motor kopling? Waktu itu kan udah. Udah. Nggak mau lagi? Lebih susah. Lebih susah. Lebih harus pakai perasaan lagi. Ya. Iya, mending ini sih. Oke. Jadi Ini aja. Matic aja. Ya, gini nih. Kalau diajarinnya pakai Matic, pasti langsung Matic. Jadi nanti buat Leo belajarnya dari manual. Udah bisa manual, baru boleh Matic. Thank you, Papa. Oke, thank you, Dek. Have fun. Dia mau mancing sekarang sama teman-temannya. Bye-bye, guys. Dah. Dadah. Itu dia, ngajarin Diego naik motor biar tahu, anaknya biar tahu rasanya dan nggak penasaran ya kan. Tapi kalau buat reguler motoran kayaknya enggak, karena selama di sini juga teman-temannya juga belum banyak yang, malah ya masih sedikit banget yang naik motor. Ada beberapa tapi nggak terlalu banyak, dan rumahnya juga agak jauh-jauh, jadi buat janjian motoran kayaknya nggak mungkin, dan kita masih antar kemana-mana. Korban satu pecah nih gara-gara reta nih. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton vlognya Desinatria. Kita memang lagi ganti konten ya. Dari yang kemarin mungkin kita ada konten-konten drag, konten apa namanya, Trabasan. Trabas masih akan kita upload di Desinatria. Tapi kalau untuk drag sama sekali kita akan pindahin ke channel baru Oboy Garage. Jadi buat teman-teman yang suka sama motor drag bike terutama, bisa langsung subscribe di Oboy Garage. Di Desinatria kalau mau di unsubscribe nggak apa-apa. Tapi kalau mau tetap jadi subscribernya, terima kasih banyak. Tapi bantu tonton dan like juga video-videonya, vlog-vlognya dari Desinatria. Oke, sampai ketemu lagi guys di vlog berikutnya. Bye-bye.